GoPay. Kita pakai GoPay, kemudian kita dapat diskon ketika naik ojek. Nah, tolong antum pahami, GoPay dengan Gojek itu berbeda ya. Nah, ini barusan ada tulisan, this meeting is no unlimited minutes. Nah, ini kayak baru mulai benar kayak. Ada tulisan unlimited tadi. Gojek dengan GoPay itu tolong dipahami ya. Ini adalah hal yang berbeda. Kalau Gojek itu PT-nya adalah PT Karya Anak Bangsa. Kalau GoPay itu namanya PT Dompet Anak Bangsa. Kalau antum pakai Grab, terpaksa saya menyebutkan merek ya. Kalau antum naik Grab, nah perusahaan yang menyediakan jasa transportasinya Grab, yang e-money-nya namanya OVO, nah itu jelas ya. Jadi ini adalah dua lembaga yang berbeda. Dua lembaga yang berbeda antara Gojek dengan GoPay, antara Grab dengan OVO. Nah, karena ini pakai go semua, jadi orang dikiranya sama. Nah, kalau saya naruh uang di Gojek, kemudian, di GoPay, kemudian Gojek itu, apa istilahnya, Gojek kok bisa memberikan diskon. Nah, sama dengan seakan-akan nih, saya ngutangin Ustadz Yusuf, kemudian ada katakanlah hostnya ini tadi siapa? Fadlan ngasih diskon ke saya. Oh ini betul, barusan ada info ya. Jadi memang masih suka error dari pihak Zoom-nya. Ada notifikasi, jadi saya baca ya. Suka error dari pihak Zoom-nya ya. Jadi 40 menit putus tadi ya. Jadi saya ulang lagi. GoPay dengan Gojek itu dua lembaga yang berbeda. Dua lembaga yang berbeda. Kalau saya ngutangin, ini kalau menurut orang-orang yang mengatakan bahwasanya diskon haram, nah, maka saya katakan yang seperti yang dikatakan Ustaz Yusuf tadi, kalau kita naruh uang di Fulan, kemudian ada X Fulan atau Fulan X yang lain memberikan tambahan kepada saya, ya nggak masalah. Diskon intinya nggak masalah. Karena apa? Saya naruh uangnya itu adalah di GoPay, kemudian Gojek ngasih diskon ke saya naruh uangnya di OVO, kemudian Grab ngasih diskon ke saya. Saya taruh uang di Ustadz Yusuf, anggap saja utang deh, nggak apa-apa deh. Dokter Yusuf saya utangin. Kemudian ada Fadlan yang jadi MC-nya ngasih diskon ke saya. Ya kan nggak ada kaitannya, biarin aja. Ini nggak masalah diskon yang diberikan oleh merchant ya. Tapi kalau diskon yang diberikan oleh penerbit e-money-nya, saya taruh uang di GoPay, kemudian GoPay-nya ngasih diskon ke saya. Nah, ini yang memang masalahnya jadi khilafiyah. Jadi katakanlah beginilah, saya ngutangin Ustadz Yusuf ini misalnya perusahaan yang punya GoPay-nya. Kemudian Ustadz Yusuf ngasih duit tambahan ke saya ngutangin Ustadz Yusuf 100.000, Ustadz Yusuf ngasihin ke saya 120.000. Ini orang berbeda pendapat. Ini berarti adalah saya ngutangin Ustadz Yusuf, kemudian ada tambahan. Tambahan yang diberikan oleh Ustadz Yusuf kepada saya itu namanya riba. Begitu. Nah, tapi kan ada hadis, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada, kama qala Rasulullah, bahwa Allah merahmati orang yang samhan, memudahkan orang lain begitu ketika membayar utang. Salah satu poinnya begitu. Jadi kan kalau dianggap sistem dalam e-money itu adalah utang, ini kalau saya mau menjawab orang-orang yang mengatakan e-money diskonnya haram. Sekarang gini, kalau saya ngutangin Ustadz Yusuf 1 juta, kemudian perjanjiannya Ustadz Yusuf ya akan bayar 1 juta. Tetapi dengan kebaikan hatinya Ustadz Yusuf ngasih ke saya bayarnya bukan 1 juta, tapi 1.200.000. Saya tidak pernah minta, Ustadz Yusuf tidak menjanjikan dan tidak ada dalam perjanjian. Ya, ini nggak masalah. Rasulullah pernah, masalahnya ya, ngutang ketika beliau membayar, bayarnya itu lebih dari yang seharusnya. Kalau tidak diperjanjikan, tidak diminta oleh orang yang ngutangin, kemudian tidak dijanjikan oleh orang yang berhutang, kan nggak masalah. Jadi kalau diskon itu diberikan tanpa ada perjanjian sebelumnya, menurut saya juga nggak masalah. Maka yang sering saya sampaikan, yang jadi masalah itu mungkin maaf dalam kasus top up.
Jadi kalau ada yang mau top up 100.000 dapat tambahan 10% jadi 110.000. Atau yang top up 500.000 dapat tambahan 20%. Kalau 500 jadi nilainya 600.000. Nah, kalau itu dijanjikan, itulah yang mungkin bisa kita katakan haram. Seandainya yang dikatakan haram diskonnya itu paling diskon yang sifatnya dijanjikan tadi. Nah, kemudian berikutnya saya tambahkan sedikit lagi, masalah e-money yang syariah. Hari ini saya terpaksa menyebutkan lah ya, bukan untuk promosi, tapi biar orang nggak penasaran, karena ini kan sifatnya kajian yang mendengarkan cuma 27 orang, jadi bukan iklan lah ya. E-money yang sudah mendapatkan sertifikat syariah itu adalah e-money yang namanya link aja. Ya. Tapi link aja itu yang tadi saya katakan di dalam YouTube saya, nggak tahu iklannya kok belum gencar gitu loh. Apa masalahnya saya nggak tahu, karena saya juga bukan orang sono ya. Saya cuma ngasih tahu. Tapi e-money yang sudah mendapatkan sertifikat syariah itu namanya link aja. Kalau bank, itu memang saat ini bank syariah belum ada yang menerbitkan e-money sendiri, belum ada. Ya. E-money yang diterbitkan oleh bank syariah itu saat ini belum ada. E-money yang diterbitkan oleh bank ya diantaranya kan ada BCA, VCA Flash, kemudian Bank Mandiri ada e-tol. Tapi yang bank syariah malah belum ada yang menerbitkan e-money. Ya. Saya kira itu beberapa tambahan supaya kita bisa tanya jawab ya. Kalau antum ada yang mau mendirikan perusahaan e-money, perlu tahu juga izinnya itu bukan ke OJK. Izinnya itu adalah ke Bank Indonesia. Jadi izinnya ke Bank Indonesia. Aturan tentang uang elektronik, kalau yang syariah tadi saya tunjukkan merujuk kepada fatwa DSN. Tapi fatwa DSN itu belum menjadi peraturan ketika belum menjadi peraturan Bank Indonesia atau peraturan OJK. Istilahnya gini, fatwa itu tidak mengikat di Indonesia, karena DSN atau MUI itu dianggap sebagai ormas, bukan sebagai lembaga negara. Nah, tapi kalau fatwa itu sudah dijadikan aturan, maka nanti akan menjadi hukum yang mengikat. Nah, saya mau tunjukkan, adakah aturan yang terkait dengan e-money? Nah, ada, yaitu peraturan Bank Indonesia. Mau saya tunjukkan ya, saya tunjukkan saja. Nanti antum untuk belajar lebih dalam. Saya tunjukkan, biar lihat aja dulu nih. Nah, ini peraturan Bank Indonesia nomor 20 tahun 2018. Sudah ada ya, peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik. Nah, itu ya, ini tentang uang elektronik. Sudah ada peraturan Bank Indonesia. Jadi antum kalau mau tahu bahwa e-money itu urusannya bukan dengan OJK. E-money itu urusannya dengan BI. Karena ini dianggap sebagai uang, masalah moneter itu wilayahnya wilayah BI. Tapi kalau antum mau mendirikan asuransi bank, nah itu izinnya ke OJK. Jadi nanti antum bolehlah baca sini PBI atau Peraturan Bank Indonesia nomor 20 tahun 2018. Ini tambahan-tambahan dari saya supaya bisa tanya jawab. Karena ini sudah jam 6.18, berarti sudah 45 menit. Nah, kajiannya saya memang kepinginnya kajian hanya 45 menit. 45 menit berikutnya itu adalah untuk tanya jawab. Begitu. Demikian tambahan-tambahan dari saya. Terima kasih Ustadz Dr. Yusuf dan juga ini MC-nya ada Fadlan. Saya kembalikan kepada MC untuk dibuka tanya jawab. Nanti kita bisa jawab berdua antara saya dengan Ustadz Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Dr. Yusuf dan kepada Ustadz Dr. Muhammad Sofwan Johari. Untuk pertanyaan, sesi pertanyaan bisa melalui chat, nanti bisa saya bacakan atau bisa angkat tangan. Nanti bisa saya pilihkan yang raise hand. Silakan yang ingin bertanya. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Fadlan? Ini Nur El Hasad. Nur El Hasan, silakan.
Ini Ustadz kan berkaitan tadi yang disebutkan Ustadz Yusuf maupun Ustadz Sofwan bahwa yang elektronik mana yang syariah kan baru link aja, dan tadi disebutkan bahwa syarat untuk halalnya kan penyimpanannya di bank syariah. Saat ini kayak saya itu baru pakai flash atau Eto ya yang dari Mandiri. Itu untuk menyikapi agar halal gimana Ustaz? Kan yang link aja belum populer nih. Sedangkan pemakaian di tol atau di tempat-tempat lain masih memakai itu. Kereta juga masih pakai itu. Oke. Sekali lagi lanjutnya Fadlan. Pak Yulianto, silakan Pak Yulianto. Dibuka mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kan kalau kita membayar pakai GoPay atau OVO, itu kan ada diskon listrik ya, terutama untuk token listrik ya. Kadang kan seperti itu. Nah, itu padahal kan PLN-nya sendiri tidak memberikan diskon ya. Itu gimana ya? Oke, cukup itu aja. Iya, karena saya bekerja di PLN, jadi saya tahu bahwa PLN tidak memberikan diskon untuk tagihan, tapi dulu tuh awal-awal GoPay dan OVO, kalau membayar listrik lewat mereka itu istilahnya diskon 5.000, diskon 10.000 gitu loh. Sekarang masih ada nggak, Pak? Sekarang sih udah nggak ada, tapi Sekarang itu dulu ya, ada. awal-awal mereka promosi GoPay dan OVO itu seperti itu. Oke. Gimana Fadlan? Cukup dua dulu? Cukup, Ustaz. Dua dulu aja, Ustaz. Baik, silakan Ustadz Yusuf mungkin memulai jawaban, nanti saya tinggal nambahin aja. Ustadz Yusuf dulu aja, Ustadz Yusuf ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama itu dari Nur El Hikmah ya? Hasani. Al-Hasani, Nurul Hasani. Jadi bagaimana dengan dengan kita yang sudah punya e-money konvensional ya, konvensional. Jadi e-money yang belum link aja tadi ya. Saya sendiri pribadi masih e-money-nya konvensional. Jadi karena belum saya belum sempat buat e-money yang syariah ya, saya masih pakai e-money konvensional. Bagaimana hukumnya ya? Bagaimana hukumnya? Kita gunakan seperlunya saja. Kita gunakan seperlunya, jangan terlalu diisi banyak. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan terkait dengan e-money konvensional tadi, karena dana kita letakkan di bank konvensional yang bisa digunakan untuk transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Itu yang kita khawatirkan. Maka jangan kita masukkan uang yang terlalu banyak. Jadi seperlunya saja. Misalnya saya kalau mau berangkat kemana gitu kan, saya isi dulu 100, 200 secukupnya. Ya, secukupnya. Jadi nggak terlalu banyak. Maksimal saya ngisi selalu 200, antara 200 dan 300. Jadi isi seperlunya saja, jangan terlalu berlebihan karena khawatir mereka gunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Ya. Yang kedua adalah jadi selama kita belum sempat membuat atau belum punya belum ada kemungkinan kita bisa buat syariah, maka kita boleh pakai e-money yang konvensional tadi, tapi jangan terlalu banyak kita isi. Kita gunakan seperlunya ya. Jadi darurat karena kita nggak bisa lagi memanfaatkan fasilitas yang ada tanpa kita punya e-money. Kita nggak bisa masuk tol gitu kan ya. Dalam beberapa tempat yang hanya menggunakan e-money, maka kita harus terpaksa pakai e-money walaupun belum sesuai syariah. Tapi kalau udah punya kesempatan untuk membuat e-money syariah, maka kita wajib membuat e-money syariah. Sama dengan kita, kalau dulu waktu saya di Maroko dulu waktu saya di sana belum ada bank syariah. Jadi terpaksa kita pakai bank konvensional, dan fatwa majelis ulama yang ada di Maroko ya memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh bank konvensional di sana karena belum ada bank syariah, maka dibolehkan, tapi sekedarnya saja. Ya, karena kita nggak bisa beli rumah kecuali dengan kredit, maka kredit di bank konvensional gitu kan.
Jadi boleh memanfaatkan, tapi sekedarnya, jangan berlebihan. Untuk rumah yang pertama masih dibolehkan, gitu kan. Sama dengan tadi e-money yang konven, ya kita manfaatkan sebutuhnya saja. Sebutuhnya saja, jangan terlalu kita isi dengan uang berlebih-lebihan, jangan, supaya tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah. Yang kedua, bagaimana dengan apa? Kita membayar listrik ya dengan fasilitas UFO, ya terus diberikan diskon, ya. Diskon di situ mereka membebaskan biaya sebenarnya, ya. Karena kita pun kalau bayar pakai ATM ada biayanya. Nah, ini mungkin bank OVO mereka membebaskan biaya. Jadi karena ini masih promosi, mereka bebaskan biaya. Kita cuma bayar ya sesuai dengan tagihan, ya dibebaskan biaya. Jadi kalau begitu nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah kalau mereka membebaskan biaya. Kalaupun ya mendapatkan tambahan, ya tambahan. Kalau saya secara pribadi, ya sama seperti yang dikatakan oleh Ustaz Sofwan tadi, mereka memberikan sesuatu yang kita nggak minta sama sekali. Nggak ada dalam perjanjian, ya, nggak ada dalam perjanjian, kita nggak minta sama sekali, ya. Sama dengan kalau kita memberikan hutang kepada seorang, kita berikan hutang 10 juta, di saat dia bayar, ya dia bayar 10 juta plus 500.000, ini aneh terima kasih, 500.000. Kita nggak pernah ada perjanjian, maka itu tidak masuk kategori riba, karena kita nggak pernah minta sama sekali, ya. Apalagi kalau kita nggak punya sarana yang lain untuk bisa bayar listrik kecuali dengan cara itu, maka dibolehkan, ya. Karena udah masuk kategori darurat. Kalau seandainya kita nggak ada masuk kategori al-hajah, wal hajah tunazzal manzilat ad-darurah. Al-hajah itu artinya sesuatu yang sulit, ya, untuk kita lakukan tanpa itu, maka itu namanya al-hajah. Wal hajah tunazzal manzilat ad-darurah. Al-hajah hukumnya disamakan dengan darurat, maka dibolehkan, tapi sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Di saat kita nggak bisa lagi, ya, membayar listrik kecuali dengan itu, ya udah, nggak ada masalah, ya. Itu kalau menurut pendapat yang mengatakan nggak boleh. Tapi menurut pendapat yang mengatakan boleh, ya nggak ada masalah, karena kita nggak pernah minta untuk dibayarin, nggak juga, ya. Kita minta untuk dibebaskan biaya, nggak juga. Jadi mereka memberikan, ya, sesuatu yang kita nggak minta dan tidak ada perjanjian sama sekali dengan mereka. Insya Allah itu nggak ada masalah, ya. Oke, itu yang bisa saya jawab, ya. Saya serahkan kepada Dr. Sofwan. Baik, jazakumullah khair. Jadi saya menambahkan, jadi memperjelas gini. Jadi maksud uang ditaruh di bank syariah begini, ya, jamaah sekalian. Jadi ketika kita taruh uang di OVO atau di GoPay atau di Dana atau di BluePay atau di Link Aja atau di lain-lain, itu uang kita kan sebenarnya sekarang berada di akunnya perusahaan itu. Nah, kemudian uang itu ditaruh di bank mana gitu. Jadi maksud yang di fatwa di SNMUI, masalah yang muncul dalam e-money di antara adalah uang itu ditaruhnya di mana. Jadi kalau perusahaan konvensional, ya otomatis katakanlah GoPay, OVO, BluePay, Dana, dan lain-lain, karena mereka konvensional, ya duit dari para nasabah yang nyimpen di situ, duitnya ditaruh di bank konvensional. Karena ditaruh di bank konvensional, perusahaan ini nanti akan mendapatkan bunga. Nah, bunga ini jadi masalah. Enak dong dia dapat bunga. Gitu. Saya kasih tahu antum, ya, saya kan juga menjadi DPS di salah satu perusahaan. Di salah satu perusahaan, bahwa dana yang dia kelola itu hanya cuman sekitar 600 miliar, ya, untuk yang divisi syariah. Untuk 600 miliar itu, dia punya duit bunga aja itu ada 500 juta loh. Nah, karena ini perusahaan syariah, kenapa nggak ditaruh di bank syariah? Waktu itu belum ada bank syariah yang bisa nampung duit dia, karena peraturan lah, ya. Ditaruhlah di bank konvensional, ternyata punya duit sampai 500 juta. Nah, duit 500 juta ini statusnya tidak menjadi haknya perusahaan itu, nggak boleh diambil. Kalau kita sebagai konsumen, ya kita nggak tahu duit kita itu ditaruh di mana itu. Jadi yang dimasalahkan uang ditaruh di bank syariah atau tidak syariah itu adalah oleh perusahaan itu uangnya ditaruh di mana. Tapi kalau perusahaan syariah, misalnya saya, antum semua naruh duit di e-money masing-masing 100.000, terkumpullah dari 30 orang ada 3
juta misalnya, atau 30 juta kita naiki. 30 juta ini taruh di mana? Kalau perusahaan syariah harus menempatkan uang ini di bank syariah. Tidak boleh di bank konvensional. Ini supaya lebih jelas aja bahwasanya uang ditaruh di mana sebenarnya adalah yang meletakkan itu adalah pihak penerbit e-money-nya, bukan kitanya. Nah, hukum kita berinteraksi dengan e-money yang konvensional sama dengan hukum kita berinteraksi dengan bank konvensional menurut saya ya. Jadi gimana? Maaf nih, kalau di bank konvensional itu kan yang nggak boleh kan di sisi ribanya. Kalau kita berhubungan dengan bank konvensional menurut saya nggak semuanya haram. Nggak semuanya haram. Nah, kalau kita bayar listrik lewat ATM bank konvensional, apa dosa? Kan nggak. Kita mau transfer, ya kan nggak dosa. Yang dosa itu kan yang terkait dengan bunganya. Ada banyak transaksi yang tidak ada bunganya. Ketika kita berinteraksi dengan bank konvensional, tidak ada bunga, kita nggak dapat bunganya, nggak masalah. Seperti tadi contoh pembayaran, transfer, ya, atau payroll, pembayaran gaji. Saya bekerja di suatu perusahaan ini payroll-nya dengan menggunakan bank konvensional. Ini kan cuma payroll aja. Payroll-nya nggak masalah. Jangan bilang, wah saya nggak mau kalau gajinya lewat bank konvensional. Terus gimana? Saya nggak mau kerja di sini. Nah, itu saklek namanya. Nggak begitu caranya. Jadi caranya karena di payroll-nya kayak pembayaran gajinya lewat bank konvensional, terima gajinya. Setelah antum terima gajinya, pindahin ke bank syariah. Kalau antum duitnya mengendap cuma 2 hari, 3 hari, kan nggak dapat bunga. Kalau terpaksa dapat bunga, nah bunganya jangan dipakai. Nah ini di kompleks saya lagi ada pembangunan lahan parkir masjid. Saya umumkan di sini. Kalau ada punya uang bunga, boleh buat lahan parkirnya. Tapi kalau buat masjidnya jangan, saya bilang. Buat masjidnya ini uang-uang baik kita lah ya. Tapi lahan parkir, ya, jalan, jembatan, sama jamban itu pakai duit bunga itu boleh. Ini masalah uang bunga. Baik, ke pertanyaannya tadi kan, pertanyaan pertama adalah, memang dari Pak Nur El-Hasani ya, kita masih menggunakan e-money yang konvensional gimana? Memang e-money yang syariah ini tadi saya katakan masih sangat terbatas. Link aja kan bentuknya yang server base, belum chip base, ya kan? Adanya di HP kan kalau link aja kan, nggak ada kartunya. Nah, untuk lewat jalan tol, mungkin ada yang belum bisa pakai. Saya nggak tahu apakah link aja udah bisa bayar tol atau belum. Yang saya tahu sih belum ya. Yang saya tahu belum, soalnya link aja yang syariah itu belum ada. Nah, kita kan harus lewat jalan tol. Lewat jalan tol, link aja yang syariah belum ada fasilitas ke sana. Apa kita nggak boleh lewat jalan tol? Nah, seperti yang dikatakan Dr. Yusuf tadi, ini adalah hajat. Jadi dalam Islam tuh gini, ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Tingkat kebutuhan itu ada darurat, ada hajat, ada tahsin. Darurat itu kalau nggak dijalanin kita binasa gitu. Nah, di bawah darurat sedikit ada namanya hajat. Di bawahnya darurat ada namanya hajat. Kalau darurat, udah kepaksa banget deh. Kalau kepaksa, babi pun jadi halal gitu ya. Boleh dimakan oleh orang itu. Orang misalnya udah 30 hari nggak makan, sekarang adanya cuma daging babi. Boleh makan daging babi untuk menyelamatkan nyawanya. Ini namanya darurat. Nah, kalau lewat jalan tol itu tidak disebut, belum sampai pada tahap darurat, tapi namanya hajat. Yang disebutkan Dr. Yusuf tadi, al-hajat tunazzilu manzilatatur. Sudah mirip dengan darurat. Nah, masa kita mau pergi kemana-mana nggak lewat jalan tol? Saat tadi malam pergi ke Grogol. Ya. Masa dari Grogol sampai ke Cibinong nggak lewat jalan tol? Kan lama banget itu nanti kan. Nah, biar lebih cepat, lebih mudah perjalanan saya lewat jalan tol. Jalan tolnya ternyata masih menggunakan e-money yang konvensional. Nggak apa-apa. Seperti yang dikatakan Dr. Yusuf tadi, yang penting kita jangan berlebihan ketika kita meletakkan uang di e-money yang sifatnya masih konvensional. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Ya. Karena link aja yang syariah juga belum memiliki fasilitas yang selengkap dengan yang konvensional. Seperti halnya bank syariah, itu belum selengkap dengan bank konvensional. Yang tadi saya contohkan, karena saya bicara perusahaan ya, perusahaan manajer investasi. Manajer investasi itu dananya gede ya, triliunan. Dana kalau banyak triliunan itu belum bisa ditaruh di bank syariah. Karena bank itu ada kategori buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Dana perusahaan kalau banyak itu ditaruh di bank syariah nggak bisa.
Ya. Karena ada rasio kecukupan modal istilahnya. Ada lagi yang namanya bank custody, bank yang bisa menyimpan dana reksadana, uang reksadana. Itu baru bank konvensional, bank syariah belum ada. Baru tahun 2019 kemarin ada bank syariah mandiri, sekarang menjadi bank custody. Nah, sebelumnya nggak ada. Jadi nyimpennya ketika belum ada bank custody untuk nyimpen reksadana di bank konvensional, di bank syariah belum ada, taruhlah di bank syariah. Itu ceritanya seperti tadi ya. Jadi terpaksa harus meletakkan di bank konvensional. Seperti halnya lembaga-lembaga zakat. Kalau antum lihat, mereka masih punya kok rekening di bank konvensional ya, karena ada keterbatasan fasilitas. Fasilitas tadi kadang-kadang adalah di peraturan. Peraturannya ini belum boleh, syariah ini belum boleh. Nah, untuk sementara kita menggunakan e-money yang konvensional. Yang penting antum jangan di-upgrade ya. Kalau tadi Ustaz Yusuf bilang jangan berlebihan, bahasa bisnisnya kan gini. Antum misalnya kalau di OVO, sebenarnya kan peraturan pemerintah 1 juta. Tapi kalau antum upgrade jadi premium kalau nggak salah, antum bisa taruh 10 juta. Nah, itu jangan dilakukan. Sekarang antum taruh uang di OVO benar-benar kan yang istilahnya kepepet tadilah yang susah, nggak bisa transaksikan kecuali pakai OVO, atau kalau nggak pakai OVO jadi repot begitu. Misalnya naik ojek, antum suka naik Grab. Kalau bayarnya pakai cash terus kan repot juga tuh, nyari uang recehan lah, nanti kadang-kadang malah nggak ada kembaliannya lah, bayarnya jadi mahal lah, dan seterusnya. Gitu pula kalau naik Gojek, kalau nggak pakai GoPay repot ya. Baik, ini ada pertanyaan yang lewat chat ini. Lewat chat ini kayaknya masuk ke privately, berarti mungkin saya hanya bisa yang baca kali ya. Saya langsung aja deh. Saya mau tanya Pak Ustadz, di tempat saya bekerja masih memakai e-money konvensional, belum bisa diubah. Kondisi seperti ini gimana? Karena tuntutan pekerjaan. Ya tadi gunakan seperlunya aja Bu ya. Sama dengan kita masuk jalan tol. Jadi pertanyaan Bu Ati, sama dengan kita masuk jalan tol, kita belum ada fasilitas yang syariah, ya sudah kita gunakan seperlunya, jangan berlebihan naruh uang di yang konvensional tadi. Berikutnya ini juga ada chat yang privately satu lagi nih. Kalau kita top up pulsa HP, kadang ada bonus. Misalnya beli pulsa di atas 25.000 dapat tambahan kuota 1 giga. Ini sebenarnya di luar tentang e-money sih ya. Nanti dulu aja ya. Ya. Mohon maaf mau tanya, tetapi terkait deposito. Deposito nanti. Yang tentang e-money dulu nih saya. Ini ada satu lagi. Tadi kata Ustadz kalau ada perjanjian itu nggak boleh. Seperti top up. Bagaimana dengan voucher OVO? Seperti kalau pakai voucher itu, Grab Y OVO bakalan dapat potongan akhirnya karena iklan yang bisa dibilang perjanjian itu kita isi OVO gitu. Nah, boleh nggak? Kalau ada perjanjian nggak boleh. Jadi kalau misalnya, tapi ini lihat ya, Grab Y. Jadi kalau kita naik Grab ada masukin kode nanti akan dapat diskon. Nah ini perlu dicek nih, diskonnya itu sebenarnya dari Grab-nya atau dari OVO-nya, gitu. Kalau diskonnya itu dari Grab-nya, jelas nggak masalah ya. Jelas nggak masalah menurut saya. Tapi kalau diskonnya dari OVO, nah jadi menurut saya dilihat, perjanjiannya itu kan pada waktu kita top up. Pada waktu kita top up ada janji nggak? Kalau pada waktu top up belum ada janji, itu berarti namanya bukan perjanjian. Sama dengan begini. Saya lagi-lagi saya dengan Ustadz Yusuf aja biar yang gampang ya. Saya misalnya ngutangin Ustadz Yusuf. Pada waktu saya ngutangin 10 juta, janjinya ya bayar 10 juta. Nah, setelah 5 hari kemudian, Ustadz Yusuf bilang ke saya, Ustadz Sofwan, antum kalau mau beli ini buku saya kasih diskon deh. Nah, ini akan menjadi khilafiyah. Karena kan di awalnya tidak ada perjanjian. Ini kan hal lain gitu loh. Pada waktu saya ngutangin kan nggak ada perjanjian. Ini ada hal lain nih. Nah ini ada khilafiyah nanti. Jadi ada yang mengatakan, oh itu berarti termasuk kullu qardin cara manfaatan bahwa riba. Ada yang mengatakan tidak lah. Tapi kalau antum mau hati-hati, sebaiknya jangan kalau ada ini. Kalau diskonnya dari OVO-nya. Tapi kalau diskonnya dari Grab-nya nggak masalah. Tapi yang saya tahu ya, wallahu alam yang saya tahu, kalau kita naik Grab, diskonnya itu yang saya tahu adalah dari Grab-nya ya, bukan dari OVO-nya. Beberapa kali saya coba begitu ya, yang saya tahu
selama ini sejauh ini yang satu diskonnya masih dari Grab-nya. Yang tadi pertanyaan yang kedua yang dari Pak Yulianto, nah ini tadi kenapa tadi saya tanya, sekarang masih ada nggak? Kayaknya udah nggak ada. Nah jadi diskon-diskon itu kan diberikan sebenarnya hanya di awal-awal saja. Saya yakin kok nanti kalau sudah existing itu diskon-diskon itu bakal hilang semua gitu ya. Ya tinggal 1-2 kadang-kadang saja. Kayak kita pakai e-tolnya Bank Mandiri itu udah nggak ada diskon-diskon. Awalnya ada diskon sampai kartunya aja gratis. Padahal kartunya itu kan butuh biaya. Itu dulu awal-awal saya pakai e-tolnya Mandiri, beli 50.000 dapat isinya 50.000. Nah sekarang udah beda kan? Kartunya pun sekarang udah harus bayar karena udah laku gitu. Jadi diskon-diskon itu sebenarnya hanya diberikan di awal-awal untuk promosi aja kok, untuk menarik gitu kan. Makanya tadi yang beli listrik pakai OVO dapat diskon sekian. Itu di awal-awal. Sekarang nyatanya sudah nggak ada kan. Cuman informasi dari Pak Yulianto bahwa diskon itu ternyata bukan dari PLN. PLN tidak pernah memberikan, berarti diskon itu adalah dari pihak OVO-nya. Nah, diskon dari OVO-nya. Tapi kan sekarang udah nggak ada produknya ya, alhamdulillah ya. Tapi seandainya ada, menurut saya sih sebaiknya dihindari. Kalau ada perjanjian sejak awal, itu lebih baik dihindari. Sementara yang dari saya seperti itu, silakan Ustadz Yusuf mungkin menambahkan pertanyaan yang tentang e-money dulu, yang tidak terkait tentang e-money belum saya baca yang lewat chat. Silakan Ustadz Yusuf menambahkan jawaban terkait diskon dari PLN tadi, silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi terkait dengan diskon PLN ya, diskon PLN itu nggak ada masalah ya. Tadi udah saya sebutkan bahwa itu nggak ada masalah sama sekali ya, dengan kita membayar via, kadang-kadang memang ada ada transaksi antara PLN dengan pihak yang memberikan fasilitas pelunasan ya, dia mendapatkan mungkin ada mendapatkan diskon ya, mungkin secara antara perusahaan, yaitu nggak ada masalah dan diberikan kepada nasabah ya. Jadi saya nggak terlalu mempermasalahkan terkait dengan diskon listrik PLN ya. Justru masalah itu kalau di PLN itu adalah kalau seandainya tertunda dan kena denda. Justru itu yang masalah itu ya. Jadi kalau diskon nggak ada masalah. Yang kita khawatirkan terkait dengan transaksi adalah riba. Riba itu nambah bukan berkurang. Nah, ini yang kadang-kala yang kenapa orang mempermasalahkan terkait dengan diskon. Riba itu nambah. Riba itu diharamkan karena zolim. Ya, kalau dikasih diskon nggak ada yang dizolimin di situ. Ya, kalau kita katakan bahwa pihak penerbit kartu e-money dia dizolimi, ya bukan kita yang maksa dia untuk memberikan diskon. Jadi riba diharamkan karena zolim. Ya, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Jadi riba itu kenapa diharamkan? Karena zolim. Karena zolim. Jadi kalau terkait dengan diskon nggak ada yang dizolimin sama sekali. Baru bermasalah, baru ada riba kalau seandainya ya tagihan listrik kita nambah gitu kan. Karena kita nunggak gitu kan, kita terlambat bayar saja tanggal 7 tagihannya, kita bayar tanggal 8 udah ada tambahan ya, yang mendapatkan fasilitas PLN justru itu yang dizolimi ya. Kenapa tagihannya 1 juta jadi 1.500.000 misalnya gitu kan, walaupun bertambah 5.000 itu tambahan adalah riba. Jadi bermasalahnya itu kalau nambah. Jadi ini kadang-kadang masalahnya di masyarakat ya, mereka menganggap bahwa semua yang terkait dengan bank itu hukumnya haram ya, hukumnya riba, padahal tidak semua. Tadi udah ditegaskan sama Dr. Sofwan, tidak semua transaksi perbankan itu riba. Tidak semua transaksi perbankan itu riba. Semua fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan untuk pelunasan nggak ada ribanya, kecuali ada denda. Ada denda maka itu bertambah itu riba. Kalau berkurang nggak ada masalah ya. Kalau berkurang nggak ada masalah karena itu bukan riba. Riba itu nambah. Roba yarbu ya, artinya bertambah. Jadi bukannya berkurang. Jadi nggak ada masalah terkait dengan diskon, dan tidak semua fasilitas perbankan itu hukumnya riba ya. Kita transfer uang gitu kan, bukan riba ya. Kita bayar via bank gitu kan nggak riba.
nggak riba sama sekali ya. Kalau ada biaya itu namanya ujroh. Ujroh mau bank konvensional, mau bank syariah itu sama semua ya. Jadi e-money kita bayar pakai e-money ada diskon, nggak ada masalah sama sekali, sama dengan kita membayar via bank. Kalau ada dapat diskon nggak ada masalah. Yang masalah kalau ditambah. Kalau ditambah maka itu hukumnya riba. Jadi nggak ada masalah bagi saya ya bahwa ada diskon ya, ada diskon itu bukan riba, karena riba itu bertambah bukan berkurang. Kalau berkurang maka itu namanya mempermudah ya. Oke, itu aja saya tambahannya. Silakan Ustaz Sofwan. Jazakallah khair. Menarik. Ini saya memang bilang ke Ustadz Yusuf, ya, sebelum saya nyalain videonya sebentar. Jadi sebelum acara ini mulai, memang saya sampaikan ke Ustadz Yusuf, kita coba mendesain acara kajiannya berbeda. Jadi setiap kali kajian 2 orang Ustadz. Jadi rencananya di pesantren virtual kita ini, setiap kali kajian nanti 2 orang Ustadz, biar bisa saling melengkapi, gitu tujuannya. Dan ya biar lebih menarik dan ilmunya biar tambah banyak. Ini pertama kali saya dengan Ustadz Yusuf, nanti mungkin yang lain. Nanti kan temanya beda-beda ya. Jadi masalah denda, ini kan ada orang PLN, tadi yang nanya orang PLN loh Ustadz ya. Bagus masalah denda. Nah, denda yang disinggung oleh Ustadz Yusuf, itu yang jadi masalah. Kok orang harusnya bayar 500, malah tiba-tiba menjadi 550 atau 520. Denda inilah yang sebenarnya dalam tanda kutip ada unsur mendolimi orang yang berhutang. Kalau diskon tadi dikatakan, lawang mereka yang menawarkan sendiri kok. Menawarkan itu juga sebenarnya karena apa? Karena dalam rangka promosi. Dia tidak didolimi, kita juga tidak didolimi. Maka diskon itu cenderung, ya, lebih cenderung kepada halal itu. Kecuali diskon-diskon dalam top up yang tadi ya. Dan itu yang masih khilafiyah tadi saya katakan. Tapi masalah denda ini yang mau saya katakan bahwa tentang denda pun sebenarnya ada hadis begini. Matlul ghani dzulmun wa idza udbi'a ahadukum ala maliyan falyadba. Saya ingat nih. Pada waktu saya kuliah S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, itu Pak Din Samsudin itu waktu itu jadi pimpinannya. Saya dan beberapa teman dikumpulin ya. Dikumpulin. Nah, terus dibacain hadis itu satu nih. Matlul ghani dzulmun wa idza udbi'a ahadukum ala maliyan falyadba. Waduh, ternyata apa isinya? Mahasiswa yang pada nunggak, Ustaz. Mahasiswa yang pada nunggak rupanya itu yang dikumpulin tuh saya waktu kuliah S2 itu. Jadi karena ada hadis ini, mahasiswa yang merasa nunggak, ya yang mampu bayarlah. Karena hadis itu artinya gini, matlul ghani dzulmun. Orang yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran utangnya, maka dia termasuk dolim. Nah, padahal az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman itu akan menjadi gelap nanti, menjadi sumber kegelapan bagi kita di hari kiamat. Nah, jadi rupanya saya ingat ini, tapi ini penting ada hal yang saya sampaikan. Intinya Pak Den Samsudin itu mengingatkan para mahasiswa yang menunggak, tolong bayar, kecuali kalau yang nggak mampu. Kalau mampu, itu dolim loh, jangan menunda-nunda. Sehingga hal ini, nah, saya kasih tahu, sekarang ini sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional, fatwa nomor 17. Saya tunjukkan sebentar nih ya. Fatwa nomor 17 tentang denda. Inilah kalau pakai 2 ustaz itu enak gini saling melengkapi itu ya. Menarik. Nah, ini fatwa nomor 17. Karena ketika Ustaz Yusuf menjawab, nah saya bisa mencari fatwanya. Tapi kalau sendirian udah nggak sempat ada. Fatwa nomor 17, sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Jadi kalau orang menunda pembayaran, tapi dia sebenarnya mampu, sengaja menunda. Itu menurut fatwa ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Kalau dia mampu loh ya. Yang nggak mampu kok didenda, itu yang nggak boleh. Nah, tapi ada hal yang penting nanti. Uang yang dari denda tadi, itu harus dikelola secara khusus. Nanti ada fatwa berikutnya, nanti fatwa tentang TBDSP namanya. Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Jadi oleh perusahaan, uang denda itu tidak boleh dihitung sebagai penghasilan untuk perusahaan. Ini dana, kalau bahasa kasarnya adalah, ini uang haram lah, kira-kira begitulah ya. Uang haram ini nggak boleh digunakan untuk
istilahnya fee based income, penghasilan perusahaan. Terus buat apa nih? Nah, di sini dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Nah, jadi perusahaan boleh mengenakan denda kepada orang yang mampu tapi nggak mau bayar. Tetapi dananya harus digunakan untuk kebutuhan sosial, tidak boleh dijadikan sebagai fee based income. Gitu. Ini menarik ya. Kalau dua ustadz ini saya senangnya di sini kita bisa saling melengkapi gitu ya. Saya tambahkan dikit Ustadz. Silakan. Oke, saya tambahkan dikit ya. Jadi benar yang seperti yang dikatakan oleh Dr. Sofwan tadi bahwa boleh ada denda, tapi dengan syarat denda itu tidak masuk di dalam kas perusahaan. Jadi dia dana sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat. Jadi beda dengan kalau denda PLN. Kalau denda PLN masuk kepada perusahaan. Denda PLN. Denda bank konvensional masuk kepada perusahaan. Jadi masuk dalam dana perusahaan. Ya. Jadi masuk dalam pembukuannya. Beda dengan bank syariah. Nah ini banyak orang mempermasalahkan, Ustadz di bank syariah pun kalau kita nunggak ada dendanya. Tapi itu tidak masuk ke dalam kas perusahaan, tidak masuk ke dalam kas perusahaan, tapi disisihkan. Itu dana sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat. Jadi saya nggak perlu menyebut salah satu bank syariah ya, salah satu bank syariah itu ada kas khusus, rekening khusus untuk dana sosial, itu hanya untuk denda-denda, tidak diambil sama sekali, langsung disalurkan kepada lembaga zakat, infak dan sedekah. Jadi itu akan disalurkan bersama-sama dana zakat, infak, sedekah. Jadi itu yang bedanya antara bank konvensional dengan bank syariah. Jadi denda, ya prinsipnya denda dibolehkan. Boleh kita menghukum orang yang mampu untuk bayar, tapi dia nggak mau bayar. Tapi dengan syarat dananya tidak masuk kepada perusahaan. Nah kalau PLN, ya PLN, Telkom gitu kan, itu masuk kepada perusahaan. Bank konvensional masuk kepada perusahaan. Nah, ini makanya saya berkali-kali menyampaikan di masyarakat, banyak sekali yang resign di bank konvensional, ya tapi pindahnya kemana? Ke Telkom, sama aja. Berarti ada juga gitu kan. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Nggak masalah untuk pegawai-pegawai Telkom, nggak ada masalah. Karena yang makan bunga denda tadi itu bukan mereka, bukan. Ya, yaitu perusahaan yang makan, yang mereka mendapatkan upah dari pekerjaannya. Upah pekerjaannya tergantung pekerjaan, ya. Tergantung pekerjaan halal maka halal juga ya upah yang dia dapatkan ya. Jadi nggak ada masalah. Sama dengan sopir banker dia dapat gaji sebagai sopir, halal buat dia walaupun bankernya dapat dari bunga gitu kan. Jadi nggak ada masalah di situ. Yang kerja di PLN nggak ada masalah, yang kerja di di Telkom juga nggak ada masalah walaupun ada denda. Tapi denda itu sebenarnya itulah riba. Kenapa? Karena masuk ke dalam kas perusahaan. Kecuali kalau perusahaan tidak ngambilnya dan disisihkan untuk dana sosial seperti yang disebutkan di dalam fatwa tadi, maka dibolehkan. Nah, itulah bank syariah. Kalau bank syariah tidak. Bank syariah ada denda tapi tidak diambil. Tidak masuk ke dalam kas perusahaan, tapi disisihkan dan masuk kepada dana sosial yang disalurkan lewat lembaga zakat, ya, lembaga zakat. Oke. Menarik, Ustaz. termasuk kita jadi dosen, misalnya ya, kita di dosen kerjanya kan baik, ngajar, tapi dapat gaji dari pemerintah. Pemerintah dapat duit dari hasil pajak bunga, misalnya, kan nggak masalah ya. Nah itu contohnya. Jadi yang bekerja di lembaga itu yang penting pekerjaannya. Ini kayak Pak Yulianto yang dari PLN mau menyampaikan sesuatu nih. Silakan kita kasih kesempatan ke Pak Yulianto ini jadi ini. Silakan. Coba Pak Fadlan dibuka tuh Pak Yulianto kayak ada sesuatu. Silakan. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di PLN itu kan ada dua pembayaran, postpaid dan prepaid. Kalau yang prepaid itu ya kalau kita nggak bayar token ya langsung mati kan listriknya gitu ya, tanpa ada denda. Nah, kalau yang postpaid itu sebenarnya bukan denda. Yang kita terapkan itu adalah kalau dia tidak bayar untuk sekian hari, maka itu kita putus listriknya. Kemudian kalau dia mau menyambung lagi, maka dia harus membayar biaya penyambungan kembali. Jadi bukan denda, istilahnya biaya penyambungan kembali, seperti itu. Mungkin seperti itu di PLN, Ustaz. Oke, terima kasih. Kayaknya nggak perlu dikomentarin, itu
klarifikasi ya. Ini ada yang nanya, biar Ustadz Yusuf yang menjawab ini. Ustaz, Ya. ada yang dari Ani nih, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana hukumnya Bitcoin dan Viewpoint dalam bisnis di era internet sekarang? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, kalau belanja di marketplace pakai e-money kan, misalnya di salah satu akun Allshop, Ustaz ya, ada fasilitas e-money-nya. Terus kita belanja dalam jumlah tertentu, nanti dapat cashback sekian. Itu gimana Ustaz hukumnya, Ustaz? Oke. Kalau ditanya tentang Bitcoin ini di luar masalah e-money ya. Di luar masalah e-money mungkin detailnya menyusul aja. Tapi saya pribadi, saya katakan untuk Bitcoin ini belum ada fatwa yang pasti dan masih perselisihan. Jadi kalau saya pribadi pilih sebaiknya tinggalin. Nah, itu masalah Bitcoin ya. Perdebatan masih panjang ya, Bitcoin, apa lagi itu, cryptocurrency dan sebagainya, itu cryptocurrency ya. Jadi kalau menurut saya, karena fatwa dari para ulama belum jelas, masih menjadi perdebatan, sebaiknya ditinggalkan, dan ini juga masalah sangat berbahaya. Karena nggak ada jaminan dari negara, antum punya duit di Bitcoin atau di cryptocurrency, ternyata nanti suatu saat perusahaannya kabur, hilang, nggak ada negara, pemerintah, nggak ada yang menjamin masalahnya itu. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya ditinggalin. Satu lagi tadi apa Fadilat tadi? Belum sempat nulis tadi saya. Ya, yang satu lagi tentang apa tadi? Kalau belanja di marketplace pakai e-money, terus ada di situ ada fasilitas e-money-nya. Kita belanja dalam jumlah tertentu, nanti dapat cashback. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Oh, cashback ya. Cashback itu menurut saya sama aja dengan diskon, jadi cenderung kepada halalnya. Cashback itu kan diskon. Ya. Sama dengan saya berbelanja, terus dikasih, kan dia ngasih ke kita kan, dia ngasih ke kita. Saya juga nggak minta, nggak ada perjanjian, dia ngasih sendiri. Jangankan gitu loh ya, jangankan kita nggak ada perjanjian. Wong yang ada perjanjian saja, itu masih bisa dibenarkan kok itu loh. Kalau perjanjian tadi diskonnya itu dari merchant. Karena begini, jadi sekarang itu bisnis itu memang apa ya, udah jelimet ya, kerjasamanya itu dengan banyak pihak. Nah ini orang banyak yang menyangka, dikiranya itu hanya satu pihak, padahal enggak. Itu diskon tuh kadang-kadang dari tempat lain loh. Diskon tuh seringkali dari tempat lain. Kadang-kadang hanya karena jual data aja itu kasih diskon. Nah, diskon itu sebenarnya saat ini malah lebih banyak karena apa? Jual beli data sebenarnya. Begitu tentang Bitcoin dan tentang cashback, kalau cashback saya anggap nggak ada masalah lah. Ustadz Yusuf mungkin menambahkan tentang Bitcoin dan tentang cashback-nya tadi, silakan Ustadz Yusuf. Saya sama aja jawabannya dengan Ustadz Sofwan ya. Jadi terkait dengan cashback nggak ada masalah, terkait dengan Bitcoin nanti dalam pembahasan yang berikutnya mungkin ya. Jadi masuk kategori e-money ya nanti akan dibahas lagi. Baik, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan ini, tapi karena di luar topik e-money, jadi untuk sementara karena waktunya juga sudah habis, tinggal 3 menit ya untuk closing ya. Jadi yang masalah yang tidak terkait e-money, mohon maaf belum bisa dijawab pada kesempatan kali ini ya, belum bisa dijawab kesempatan kali ini. Ini nampaknya alhamdulillah Zoom-nya sudah agak baik ini. Ini kayak nggak ada notifikasi. Tadi ada notifikasinya malah unlimited minutes. Tadi Bapak yang donasi ya, ini akunnya Alekma ini donasi dari seseorang yang sementara belum mau disebutkan namanya lah ya. Donasi untuk Alekma, sebenarnya bayar ini kapasitasnya 300. Kemarin katanya memang masih suka error dari Zoom-nya. Tapi ini tadi belakangan ada notifikasi dibilang unlimited minutes, dan ini kayaknya juga udah lebih dari 40 menit nggak putus. Mudah-mudahan untuk berikutnya berjalan lancar, dan saya mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak yang memberikan donasi ya berupa akunnya Zoom untuk Al-Hikmah dengan kapasitas 300 ini. Karena saya lebih senang karena ini acaranya Al-Hikmah dan juga kapasitasnya lebih bagus ya, saya pilih ya akunnya Al-Hikmah supaya yang
donasi juga pahalanya tambah banyak begitu. Ini yang dari saya. Nanti kalau ada masukan-masukan dari peserta silahkan ya, karena ini adalah tindak lanjut yang pertama kali dari pesantren Ramadan. Ini juga atas bantuan Ustadz Yusuf ini ya. Untuk sementara ini ada sponsor lah dari tempat bekerjanya Ustadz Dr. Yusuf ya, jazakumullah khair. Makanya ini kajiannya terbuka untuk umum dan gratis ya, terbuka untuk umum dan gratis. Alhamdulillah Dr. Yusuf yang memfasilitasi ini ada sponsor ya, nggak apa-apa lah disebutin namanya ya, karena sponsor ya dari Bank Syariah Mandiri ini ya, ini dari Bank Syariah Mandiri, jadi udah gratis saja pesertanya. Nah, pesertanya gratis dan terbuka untuk umum. Saya kira ini yang sedikit komentar dari saya, ada tambahan. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf karena tadi ada gangguan dari pihak Zoom-nya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lebih bagus lagi. Kalau ada closing dari Ustadz Yusuf, baru closing dari Fadlan menutup acara. Silakan Ustadz Yusuf kalau mau kasih closing. Saya tambahkan sedikit terkait dengan yang tadi, walaupun ini ada donasi gitu kan terkait dengan biaya penyelenggaraan kajian, kalau mau infak ya ke Al-Hikmah langsung. Gitu kan. Oh ya, untuk kampus bukan untuk Ustadz ya. Ya, kalau mau infak ke kampus itu bantuan untuk Al-Hikmah. Al-Hikmah. Oke, silakan. Jazakumullah khair Ustadz Yusuf. Silakan Fadlan, dari saya cukup, dari Ustadz Yusuf cukup. Saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Fadlan sebagai pembawa acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada dua narasumber kita, Ustadz Dr. Muhammad Sofwan Johari dan Ustadz Dr. Muhammad Yusuf Siddiq yang telah berbagi ilmunya di pesantren virtual kajian subuh hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dilanjutkan dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan diakhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum sama-sama. Jazakumullah khair pada Dr. Yusuf, pada Bapak yang memberikan donasi akun Zoom-nya, dan kepada semua peserta, dan kepada MC-nya.